Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Tutup bungkus seluruh keberadaan kami dalam tangan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, oh haleluya, Kau beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nats bacaan kita saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan saudara, di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dengan yang namanya cobaan, godaan, rintangan atau hambatan yang menghadang di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tidak bisa disangkal pula bahwa terkadang di dalam kehidupan kita, kita harus berhadapan dengan yang namanya rasa putus asa, kecewa, frustasi, karena permasalahan yang kita hadapi sepertinya tidak ada selesainya. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Demikian seterusnya. Demikian juga dengan Rasul Paulus di dalam pergumulannya. Berseru kepada Tuhan sampai 3 kali supaya duri dalam daging terlepas dari tubuhnya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocohnya, supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri karena menerima penglihatan dan penyataan yang luar biasa yang dari Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, kalau kita belajar di dalam kehidupan Ayub, di mana Ayub selama hidupnya mengalami permasalahan yang bertubi-tubi di dalam hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menghiburnya ataupun memberi kata-kata yang dapat menguatkan di dalam penderitaan yang dialaminya. Bahkan istrinya sendiri yang seharusnya menjadi teman sekutunya, justru istrinya telah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya dan mati. Demikian juga dengan sahabat-sahabat Ayub yang seharusnya datang untuk
menghibur dan menguatkan Ayub. Tetapi apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat Ayub? Justru mereka semua telah menekan, memojokkan, dan mempersalahkan Ayub. Seolah-olah Ayub telah berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga Ayub mengalami keterpurukan, kesedihan, kesesakan, rasa putus asa yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan Ayub lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahan yang dialaminya. Tetapi Allah menjawab Ayub dari dalam badai. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Dan Tuhan melepaskan Ayub dari segala kesesakannya, bahkan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari kekayaannya yang semula. Karena Ayub didapati berkata benar tentang Allah. Saudara, di dalam kehidupan Musa, ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir dan menghadap Fir'aun, serta membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi apa reaksi Musa terhadap Tuhan? Di dalam kelemahan dan ketidakmampuannya, Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Dan oleh kasih karunia Allah saja, maka Musa pergi menghadap Fir'aun dengan disertai tanda-tanda ajaib untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam kehidupan yang kita jalani ini, suka dan duka datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus mengalami rasa putus asa, rasa kecewa di dalam permasalahan kita. Dan kita masing-masing mempunyai permasalahan, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi saudara, kalau kita merasa kuat sendiri, kalau kita merasa bisa menanggung permasalahan kita, maka Allah akan lepas tangan. Tetapi ketika kita menaruh beban-beban permasalahan kita dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan,
kita pasrah total, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, tanda kita menyerah kepada Allah. Dan barulah Allah akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan tidak dapat dipikir oleh akal pikiran kita sendiri. Karena hanya di dalam Tuhan ada kelepasannya. Dan kita akan terlepas dari segala beban keberatan hidup yang selama ini menindas di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia akan menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai pada kesudahan zaman. Inilah kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya pasti jadi. Dan Allah akan memakai kelemahan kita untuk kemuliaan namanya. Karena di dalam kelemahan kita, kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang ikut campur tangan dan menyelesaikan masalah kita. Sehingga kita hidup bersekutu dengan Allah sampai kuasa Allah bekerja dan bertindak ganti kita. Dan yang terutama saudara, kita tidak akan membanggakan diri kita dengan apapun yang boleh terjadi, dan kita terima di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga kalau kita mampu mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan, maka belas kasihan Tuhan, kasih sayang Allah, cinta kasih Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita, dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata di dalam kehidupan kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam Tuhan kita akan cakap menanggung segala permasalahan kita, beban permasalahan yang harus kita hadapi dan jalani selama hidup di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau saat pagi ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, hidupkan perkataan firman-Mu, ya Allah, ya Roh Kudus, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berdosa kepadamu. Kiranya cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.